Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati owner dari Ajwad Resto, yang kami hormati panitia dan Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan. Ini sebutannya tamu undangan atau apa? Oh, jamaah. Jamaah. Ini bukan walimah ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini, barangkali di tengah padatnya masyarakat Jakarta yang sedang pulang kerja, tapi kita bisa kumpul di sini dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang diberkahi dan kita bisa mendapatkan manfaat dari majelis ilmu yang kita selenggarakan di sore ini. Pak Bambang menyampaikan ke saya, temanya kira-kira tentang masalah muamalah dasar. Lalu saya sampaikan, gimana kalau kita dialog tentang masalah muamalah. Kemudian beberapa waktu beliau menyampaikan bahwa jamaah minta temanya tentang riba di sekitar kita. Sehingga tema kajian sore ini atas pesanan dari jamaah ya. Jadi mohon dicatat, kita membahas riba bukan rabi. Baik. Pertama, saya awali terlebih dahulu dari manusia langka di akhir zaman. Disebut langka karena Rasulullah SAW menyebut keberadaan akhir zaman itu orang sudah tidak peduli masalah halal haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apa makna tidak peduli terkait masalah halal haram? Ada dua makna yang bisa kita simpulkan berkaitan dengan fenomena masyarakat yang tidak peduli halal haram. Makna yang pertama adalah sengaja melanggar aturan, walaupun bisa jadi dia sudah tahu hukumnya. Sehingga sampai ada sebagian orang yang saling ngasih motivasi. Hari gini masih mikir yang halal, nyari haram aja susah. Itu salah satu di antara contohnya. Dia tahu kalau itu dilarang. Bahkan terlalu jauh kalau pakai norma agama, pakai norma masyarakat saja dia tahu kalau itu nggak boleh. Agama mana yang membolehkan korupsi? Nggak ada. Dan secara norma sosial yang namanya korupsi atau mengambil hak orang lain itu dilarang. Tapi banyak kaum muslimin yang melakukan pelanggaran semacam ini. Bukti dia nggak peduli dengan yang namanya aturan. Makna yang kedua terkait fenomena orang yang tidak peduli halal haram adalah orang yang nggak mau belajar, nggak mau ngerti mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang dilarang dalam masalah muamalah. Maka mungkin Anda bisa buktikan, misalnya datang ke pasar tradisional atau ke mal-mal atau penjual pada umumnya misalnya. Tanyakan kepada mereka berapa persen kira-kira yang paham tentang fikih muamalah. Sangat sedikit, bahkan mungkin seisi pasar Tanah Abang yang paham tentang masalah muamalah nggak sampai 1%. Karena semangat orang untuk mengenal halal haram itu hampir hilang di akhir zaman. Padahal yang seperti ini dulu termasuk di antara syarat bolehnya dagang. Bapak Ibu sudah sering mendengar
bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau inspeksi ke pasar Madinah. Beliau ingin pasar Madinah steril dari praktek pelanggaran dalam masalah muamalah, baik pelanggaran riba, pelanggaran gharar maupun yang lainnya. Akhirnya para pedagang di sana ditanya satu-satu. Kalau bisa jawab, diizinkan untuk berdagang. Kalau nggak bisa jawab, diusir dari pasar Madinah. Sambil beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami ini kecuali orang yang paham fikihnya. Coba andaikan standar semacam ini masih bisa kita terapkan di masa sekarang. Kira-kira pengusaha zaman sekarang siapa? Baik, saya tanya yang pengusaha angkat tangan. Yang pengusaha. Kalau begitu yang karyawan. Oh enggak juga. Pengusaha bukan karyawan, bukan terus apa? Oh pengangguran. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mungkin banyak di antara kita yang enggak diizinkan, enggak punya izin dari negara untuk melakukan praktek bisnis. Dan tradisi semacam ini masih bertahan di tengah kaum muslimin sampai di zaman Imam Malik. Imam Malik meskipun beliau bukan aparat pemerintah, tapi pernah ditugaskan oleh negara untuk melakukan assessment terhadap para pedagang di Madinah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Imam Malik, dia dikasih izin untuk dagang. Yang nggak bisa, nggak boleh. Ada pasar steril di mana pelakunya harus orang yang paham fikih. Dan itulah idealnya pasar muslim. Saya pernah ngisi materi pasar muslim itu di daerah Jakarta Timur. Dan setelah itu saya tulis jadi sebuah buku, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Memang kalau saya baca beberapa kebijakan Umar bin Khattab, kan ada sebuah disertasi doktor tentang kebijakan muamalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu berkaitan dengan masalah pasar cukup ketat. Termasuk salah satunya bahwa aparat negara semuanya tidak boleh melakukan bisnis praktis sepanjang dia masih menjabat. Nggak ada Pak di negara kita yang kayak gitu Pak. Sehingga sampai ada aturan seperti itu. Siapapun yang punya jabatan, dia nggak boleh melakukan praktek bisnis praktis. Sehingga dia hanya boleh fokus sebagai karyawan negara yang dibayar oleh negara. Baik, maka jika kita masih ada keinginan untuk belajar tentang masalah riba, belajar tentang masalah muamalah, bersyukurlah, mudah-mudahan Anda termasuk di antara orang yang dikecualikan di akhir zaman. Yang kata Nabi SAW, akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak lagi peduli masalah hal-hal. Baik, selanjutnya kita belajar tentang dosa besar. Apa salahnya kita belajar tentang dosa besar? Jawabannya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena salah satu di antara materi pembelajaran itu adalah mengenal hal negatif. Sebagaimana kita juga dikenalkan hal positif. Ada seorang sahabat yang beliau pernah menyampaikan testimoni beliau ketika bersama Nabi SAW. Bahwa sepanjang beliau bersama Nabi itu selalu tanya hal negatif. Sahabat siapa? Siapa nama sahabat itu? Man? Kurang tahu. Siapa nama sahabat itu? Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman pernah menyampaikan, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa sa'altuhu 'anil syarri." Dulu banyak orang tanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal baik. Sunnahnya ini bagaimana, amal yang paling afdol itu apa, bagaimana tata cara seperti itu, tata cara ibadah ini, tata cara ibadah ini. Umumnya orang tanya itu. Kata Hudzaifah, wa sa'altuhu 'anil syarr. Tapi aku banyak tanya kepada Nabi SAW tentang potensi negatif, tentang hal-hal negatif. Makhafatan ayyudrikani. Karena saya takut terjebak di dalamnya tanpa
sadar. Sehingga kita perlu mengenali keburukan bukan untuk diamalkan. Sebagaimana kata pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi dalam rangka untuk dihindari, karena siapa yang tidak mengenali keburukan bisa jadi dia terjebak di dalamnya tanpa sadar. Karena itu Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan tentang keberadaan generasi yang tidak tahu budaya jahiliyah. Yang kudu ural islami urwatan urwah. Simpul-simpul Islam itu terlepas satu demi satu. Idh nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Ketika di tengah kaum muslimin muncul generasi yang tidak tahu budaya jahiliyah. Sehingga terkadang ada materi yang fokus membahas keburukan. Mengenali budaya jahiliyah. Sebutkan contoh buku yang isinya mengenali budaya jahiliyah. Buku apa? Masail Jahiliyah. Karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya buku judulnya Budaya Jahiliyah, Tradisi Jahiliyah, terutama yang dilakukan oleh orang musyrikin dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Maka kita perlu kenal tentang riba, dan salah satu di antara tujuan besarnya adalah agar kita bisa menghindari praktek riba. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan riba. Bapak Ibu yang dimakan Allah, riba itu secara makna bahasa artinya bertambah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut hukuman yang Allah berikan kepada orang musyrik sebagai hukuman riba. Allah taala berfirman tentang musuhnya Nabi, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Mereka durhaka kepada utusan Rabb mereka, kepada Rasul, lalu Allah akhadhahum menghukum mereka akhdatan rabiyah dengan hukuman rabiyah. Apa makna hukuman rabiyah? Yang dimaksud dengan hukuman rabiyah adalah hukuman yang terus bertambah dan tidak pernah ada ujungnya. Sebab orang kafir yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukumannya nggak ada ujung. Dan dinaikkan levelnya. Maka kalau ada istilah, Pak, kalau orang terlalu lama di neraka kan dia nggak mati-mati. Sementara ujungnya nggak ada. Berarti kan nanti dia beradaptasi. Akhirnya dia hidup di lingkungan api. Sehingga jadilah dia manusia api yang tidak sakit dengan api. Dan ternyata ada orang yang punya pikiran seperti itu. Ada satu kelompok sufi yang dia tokohnya itu pernah bilang, kalau nanti Allah masukkan aku ke dalam neraka, maka neraka akan saya kencingi. Dan ini kedurhakaan orang yang tidak punya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya dia seperti itu. Baik, karena dia merasa bahasanya nanti manusia ketika tinggal di neraka dalam waktu lama sekali, maka dia dengan neraka itu bersatu. Sebagaimana umumnya adaptasi yang terjadi pada makhluk. Sebab dia nggak mati-mati. Maka pada gilirannya mereka sudah tidak lagi merasakan sakitnya api neraka. Tapi anggapan ini salah, karena Al-Quran menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada orang kafir itu ditambah oleh Allah. Fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Allah menghukum mereka dengan hukuman yang terus bertambah. Sehingga sekarang di level A, besok akan naik ke A1, A2 dan seterusnya sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Baik. Ini makna riba secara bahasa. Kemudian kita beralih ke makna riba secara istilah. Riba secara istilah itu punya dua makna. Saya sebut secara istilah berdasarkan penggunaan masyarakat di masa silam, orang salaf atau para sahabat ketika mereka menyebut kata riba. Makna yang pertama, riba
dalam arti yang luas, yaitu semua transaksi yang haram dalam Islam. Saya ulang, riba secara istilah dalam makna luas artinya adalah semua transaksi yang haram dalam Islam. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "An-najishu akilur riba kha'in." Pelaku transaksi najash itu pemakan riba, pengkhianat. Apa yang dimaksud dengan transaksi najash? Najash itu adalah berpura-pura menawar, padahal tidak ada niat untuk beli. Tujuannya dalam rangka menipu pembeli yang asli. Jadi misalnya ada A dan B sedang transaksi, A penjual, B pembeli, tiba-tiba datang mukidi. Terus mukidi ikut tanya, ditawar berapa sama B? Ditawar 600. Ini barang bagus ini, saya berani 800. Tunai. Akhirnya termotivasilah si B untuk beli. Padahal maksud mukidi apa? Menipu B. Maka mukidi ini disebut najis. Transaksinya namanya najas. Ada utang piutang nggak di situ, Pak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa disebut oleh Abdullah bin Abi Aufa sebagai riba? Karena ini haram. Nabi SAW melarang wala tanajashu. Jangan kau melakukan praktek najas. Intinya adalah menampakkan sesuatu tidak sesuai real, tapi disangka oleh orang lain dia hebat. Dan beberapa ulama memberikan contoh praktek najas, misalnya jual beli follower. Itu masuk kategori praktek najas. Jual beli akun medsos. Sehingga sebenarnya produk ini belum terkenal. Tapi dengan cara instan, gimana caranya biar langsung punya banyak follower, beli akun ya. Ini ada akun yang laris, followernya banyak, dibeli, terus ganti konten. Dengan konten yang dia punya. Untuk iklan-iklan produknya. Sehingga kelihatannya kok rame, padahal aslinya itu hasil buatan orang lain sebelum konten dia. Dan itu masuk kategori najas. Ya sama seperti misalnya ada orang buka warung terus nyuruh temennya, nanti kamu parkir sebanyak-banyaknya di tempatku ya. Pinjem motor tetangganya, taruh sandalnya dijejer. Di dalam kosong nggak ada orang. Cuman narik perhatian orang yang lewat biar mau mampir. Baik. Selanjutnya. Contoh riba dalam makna yang luas, yang lain adalah penggunaan yang pernah disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah menyatakan, minar riba, termasuk di antara riba adalah transaksi jual beli buah sebelum layak panen. Jual beli buah sebelum layak panen. Dan ini transaksi yang goror, tapi disebut oleh Umar sebagai riba. Kok bisa disebut riba? Karena ini haram dan masuk kategori riba dalam makna luas. Baik. Selanjutnya kita beralih ke riba dalam makna yang lebih sempit. Riba secara istilah dalam makna sempit, pengertiannya adalah tambahan yang didapatkan oleh seseorang, dari transaksi utang piutang atau transaksi benda ribawi. Saya ulang, riba dalam makna yang lebih sempit adalah tambahan yang didapatkan oleh seseorang dari transaksi apa? Utang piutang atau transaksi benda ribawi. Baik, transaksi utang yang menghasilkan kelebihan atau manfaat, apapun itu. Dan ini pernah disampaikan oleh sahabat Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka tambahan manfaat itu statusnya riba. Walaupun hanya manfaat berupa layanan. Seperti yang dinyatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Ibnu Majah.
Beliau pernah menyampaikan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yaqbalha wa la yarkabha." Kalau si A ngutangi si B, lalu si A ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis, jangan diterima dan jangan ditunggangi. Sehingga misalnya ada orang ngutangi tukang ojek, terus saat ketemu di jalan, "Ayo Pak, saya antar Pak. Saya mohon maaf Pak ya, belum bisa bayar utang. Bapak saya antar ke rumah." Gak usah bayar, gak apa-apa. Kemudian Anda ikutan di situ, masuk kategori riba. Kenapa? Karena ada manfaat yang didapatkan dari hasil apa? Utang piutang. Bisa dipahami ya? Baik. Contoh kasus. Nanti Anda bisa nilai ini riba atau tidak. Si A utang 100 juta ke si B dengan jaminan mobil. Lalu mobil itu ditaruh di rumahnya si B. Si B transfer 100 juta ke si A. Kemudian si A dengan sukarela mempersilahkan kepada si B, "Bapak kalau mau pakai mobilnya silahkan, ini kunci sama STNK, BPKB saya bawa. Kunci sama STNK saya serahkan, kalau mau pakai silahkan. Selama saya belum bisa mengembalikan utang, mobil ini ada di tempat Bapak, kalau mau dipakai silahkan." Boleh atau tidak? Tergantung apa? Kalau nilainya mengurangi utangnya, berarti jadi sewa. Jadi sewa, boleh. Sewa boleh. Ada lagi? Boleh atau tidak? Pakai itu. Kenapa nggak boleh? Hah? Ada unsur manfaat. Kalau meskipun bayar. Bayar beda ya? Berarti sewa ya? Baik. Kalau bayar boleh nggak? Misalnya, saya mau ngutangi kamu 100 juta, tapi syaratnya mobilmu harus saya sewa. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada paksaan. Kalau begini, Bapak, saya mau menyewakan mobil saya ke Bapak, tapi dengan syarat Bapak utangi saya 100 juta. Boleh? A boleh, B tidak boleh, C tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Kasusnya sama atau beda? Coba ini ya. A yang utang ya, yang punya mobil. B yang ngasih uang 100 juta. Sudah? Yang pertama, A yang menawarkan. Saya mau nyewakan mobil saya, tapi dengan syarat Bapak utangi saya 100 juta. Kasus kedua. Saya mau ngutangi kamu 100 juta, tapi dengan syarat mobilmu saya sewa. Bisa bedain ya? Baik. Dari dua kasus ini yang boleh yang mana? Keduanya nggak boleh. Kenapa? Mengandung syarat. Kalau mengandung syarat nggak boleh. Ya, baik. Kasus ketiga. Si A menyerahkan mobil ke B tadi ya. Sudah? Sebagai jaminan. Lalu satu ketika B butuh. Dia ngubungi A. A, boleh nggak mobilnya saya pakai? Oh, silahkan. Silahkan pakai. Ini kasus ketiga ya. Kasus keempat. B minta izin ke A untuk pakai mobil, tapi bayar. Mobilmu boleh nggak saya sewa? Ya, dari 4 ini yang boleh yang mana? Yang terakhir. Kalau yang ketiga? Pinjam. Boleh. Insya Allah paham kasusnya? 4 ini bisa bedain ya? Baik. Sekarang saya kasih jawaban. 1 dan 2 ini 2 akad dalam 1 akad. Karena jadi syarat.
Jadi disebut dua akad dalam satu akad apabila ada dua akad, di mana akad kedua syarat akad satu. Dan ketika utang dengan jual beli jasa atau jual beli apapun digabungkan, melanggar hadis Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Itu maknanya utang disyaratkan jual beli atau jual beli syaratkan utang. Contohnya kasus 1 dan 2. Yang ketiga, ini boleh atau tidak? Tidak boleh, karena masuk kategori mendapatkan manfaat dari utang. Sehingga dia bisa dapat layanan pinjaman mobil gratis karena utangnya belum bayar, utangnya belum lunas. Yang keempat, boleh karena terpisah. Sehingga akad sewa kan bukan akad gratis ya, bukan layanan, bukan fasilitas, tapi sewa. Dan ini tidak disyaratkan dengan utang, sifatnya insidental. Sehingga dia menyatakan sewa setelah akad utang berlangsung tanpa ada syarat di depan. Bisa dipahami insya Allah? Bisa ya? Baik. Kasus. Seorang istri bilang ke suami, "Bang, saya utang 10 juta. Nanti tiap malam abang tak pijitin." Itu, boleh atau tidak? Tergantung haram atau bukan. Kalau udah biasa boleh. Padahal nggak pernah dipijitin. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Nggak usah utang, kasih aja 10 juta ya. Itu pijitannya halal. Sepakat ibu-ibu? Nah, gitu. Makanya aneh kalau sampai istri utang suami itu lucu gitu. Istri kok utang suami itu kenapa? Padahal suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Baik. Berikutnya, kita tadi baru bahas riba apa, Pak? Riba utang, riba dain ya. Riba utang atau riba dain. Yang kaedahnya apa? Semua utang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Selama di situ transaksinya adalah utang piutang, lalu di situ ada manfaat, maka manfaat itu riba. Jika akadnya utang. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua. Riba jual beli. Ini lebih kompleks dari yang pertama. Riba jual beli berlaku untuk benda ribawi. Hanya berlaku untuk dulu benda ribawi. Benda ribawi disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Adzabu bidz-dzahab, wal fiddah bil fiddah, wal bur bil burri, wasya'iru bis sya'ir, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, yadan biyadin, mithlan bimithlin." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, bur dengan bur. Bur itu ya sejenis gandum. Gandum halus lah. Garam dengan garam dengan garam. Ada berapa? 6. Ada 6. Harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitas. Harus tunai dan sama kuantitas. Sudah? Baik. Di situ Nabi SAW menyebutkan komoditas dan aturan. Komoditas ribawi ada 6. Aturannya sama dan tunai dan sama. Yadan biadin, dari tangan ke tangan, maksudnya apa? Tunai, cash. Dan sama, tidak ada kelebihan. Dah?
Anda catat dulu bagian ini karena ini pondasinya. Dari hadis ini kita akan turunkan penjelasan tentang riba jual beli. Jadi benda ribawi ada 6 yang tadi disebutkan. 6 itu dikelompokkan para ulama jadi 2. Kenapa dikelompokkan jadi 2? Karena ilahnya, sifat karakternya berbeda. Kelompok yang pertama emas dan perak. Sudah? Emas dan perak benda ribawi karena punya karakter alat tukar. Karena punya karakter apa? Alat tukar. Baik. Yang kedua, gandum tadi, kurma dan garam masuk kategori benda ribawi kelompok 2 karena punya karakter bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Baik, selanjutnya analogi. Semua komoditas yang karakternya 2 ini benda ribawi. Alat tukar selain emas dan perak ada? Uang. Bahkan sekarang uang yang lebih dominan daripada emas dan perak. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan selain tadi 4 itu ada? Beras, tepung, sagu, gula, jagung, dan seterusnya. Itu semuanya benda ribawi. Baik. Sekarang kita beralih ke aturan. Setelah kita paham pengelompokan benda ribawi, kita masuk ke aturan. Aturannya 1, ada 3 aturannya ya. Insya Allah gampang dihafal. Yang pertama, jika dilakukan pertukaran yang sejenis, maka wajib sama kuantitas dan wajib tunai. Contohnya emas dengan emas, beras dengan beras, kurma dengan kurma. Kalau mau dipertukarkan, ini sejenis, harus apa? Sama kuantitas dan tunai. Bisa dipahami ya? Baik. Kasus. Ada orang punya emas 20 karat sebesar 10 gram. Mau ditukar dengan emas 24 karat. Pertanyaannya, yang 24 karat ini harus berapa gram? Harus sama, 10 gram. Mana ada orang mau, Pak? Ya kalau nggak mau ya jangan. Karena kalau nekat beda, misalnya ini 20 karat, 10 gram. Kalau 24 karat ya 8 gram. Selisih 2 gram. Itu baru secara nilai seimbang. Riba. Karena tidak sama. Nah, kalau tidak sama itu disebut riba fadl. Kalau tidak sama disebut riba fadl. Yang kedua kasusnya. Orang tukar-menukar emas dengan emas. Saya punya emas 10 gram. Saya mau tukar dengan emas kamu 10 gram. Oh ya, baik. Terus kita nyerahkan emas kita dulu. Emas dia nyusul besok ya. Besok pas kajian tak serahkan emasmu. Nunggu besok selisih 24 jam. Ini jadinya riba karena tidak tunai. Namanya riba nasi'ah. Namanya riba nasi'ah. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Jadi riba nasi'ah pengertiannya apa? Riba yang terjadi karena transaksi benda ribawi yang sejenis tapi tidak tunai. Baik. Sekarang saya kasih contoh real. Saya punya uang 100.000. Menjelang lebaran saya tukar dengan 10.000. Dapat berapa lembar? 9.
Pinggir-pinggir jalan tuh, Pak. Nah, angin-anginan. Nginang-inang. Inang-inang. Tuker uang baru pinggir jalan. Kan banyak ya Ramadan ya. Ya. 100.000 dapat berapa? 9 lembar 10.000. 90.000. Selisih 10. Apa itu? Hah? Riba fadl. Itu riba. Siapa pelakunya? Agamanya apa? Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, atau apa? Mereka Muslim. Dan itu di mana-mana. Di Jakarta banyak, di Jogja banyak, di Surabaya juga banyak, di banyak kota banyak. Budaya kita. Karena banyak orang butuh uang kecil untuk angpau ya. Untuk uang lebaran, THR yang dikasihkan ke anak-anak. Sehingga ketika mereka nuker, dilakukan riba fadl. Apa hukumnya? Tidak boleh. Karena ini riba fadl. Dan itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi sedang puasa. Dosa besar. Tanpa sadar, karena tidak tahu. Baik. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Manittajara qabla ayatafaqaha irtatama fir riba sumartatam. Siapa yang berdagang tapi dia nggak paham fikihnya akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin terjerumus dan semakin terjerumus. Akhirnya jadi budaya. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, aturan yang kedua ya. Tadi aturan pertama sudah? Baik. Ini Bapak harus bisa membuat bagan-bagan yang bagus ya, biar nggak lepas. Aturan yang kedua, pertukaran satu kelompok tapi beda jenis. Satu kelompok yang beda jenis, contohnya apa? Emas sama perak. Kalau beras kan beda kelompok, emas dengan perak. Contoh yang lain, emas dengan uang. Dah? Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ مَا دَامَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau beda jenis, boleh ada selisih sepanjang tunai. Harus dilakukan secara tunai. Boleh ada selisih artinya gimana? Emas dengan perak beratnya boleh beda. Emas 1 gram, perak 50 gram misalnya. Boleh beda. Yang penting apa? Hah? Tunai. Yang penting tunai. Sehingga kalau transaksi Anda tunai, boleh. Kalau nggak tunai Pak, riba nasi'ah. Sehingga jual beli emas online itu riba nasi'ah. Uangnya transfer, emasnya nyusul, riba nasi'ah. Jual beli emas tapi modelnya booking dulu atau bayar dulu, sudah bayar lunas, baru 3 hari bisa terbit, riba nasi'ah. Cicil emas juga riba nasi'ah. Kok bisa Pak? Emasnya dulu, uangnya nyicil, riba nasi'ah. Sehingga kalau Bapak tanya, praktek riba di sekitar kita masih ada contohnya apa? Emas sekarang itu banyak sekali transaksi ribanya. Dan ya salah satu di antara pengaruhnya adalah orang memahami bahwasanya emas itu alat investasi. Padahal sebenarnya bukan ya. Itu hanya untuk hedging aja. Untuk mempertahankan nilai ya. Dan itu bukan investasi. Sehingga demand orang terhadap emas sekarang naik. Beralih dari saham ke emas. Dengan adanya penurunan beberapa perusahaan, orang beralih ke emas. Akhirnya emas jadi lebih mahal. Saat emas mahal, ternyata transaksinya nggak sejalan dengan aturan tadi. Jadi banyak yang COD-an atau transfer dulu emasnya nyusul dan seterusnya. Atau mohon maaf ya, dia pergi ke butik Antam, bayar dulu kan, terus tunggu pindah loket untuk pengambilan. Selisih berapa lama? Hah? 5 menit.
Di ruangan yang sama atau beda? Di ruangan yang sama. Enggak, ruangannya sama atau beda? Kalau gedungnya sama, ruangannya sama. Jadi cuma meja-meja gitu. Selama ruangannya sama, insya Allah tidak masalah. Karena Anda dianggap satu majelis. Tapi kalau misalnya pindah ya, bayarnya di lantai 1, Bapak naik untuk pengambilan emas di lantai 2, itu sudah beda. Sudah tidak satu majelis. Ada satu kasus yang dialami oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Datanglah seorang sahabat yang membawa emas. Sahabat ini bertanya, jadi ada beberapa sahabat yang sedang duduk, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada beberapa sahabat yang lain. Datanglah si A membawa emas. Lalu si A ini mengatakan, "May yastarifud darahim." Siapa yang mau menukarkan uang dirhamnya? Ini saya punya uang dinar. Lalu Thalhah meminta kepada orang itu, "Atina dhahabaka." Mana sini emasmu? Terus dihitung sama Thalhah. "Tunggu ya, saya nyuruh pembantu saya untuk ngambil perak di rumah. Nanti kalau beliau balik, akan aku serahkan perak itu." Sudah? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada ketika itu, ini kan tukar emas dengan perak ya. Beliau mengatakan, "Kalla, tidak boleh seperti ini. Kau kembalikan emasnya, atau kau sekarang serahkan perak itu kepadanya." Padahal peraknya baru diambil. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil fiddati riban illa ha wa ha." Emas dengan perak itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu bahasa Jawanya nyoh nyoh. Kecuali nyah nyoh. Yang satu ada, yang satu diserahkan. Artinya apa? Harus tuh ya dan bi ya, dari tangan ke tangan. Baik. Insyaallah bisa menemukan kasusnya ya. Jadi hanya dengan mengenali dalil-dalil tadi, Bapak Ibu sudah bisa ketemu kasusnya. Pak, hadis yang terakhir itu riwayat siapa? Ini hadis yang cukup penting ya. Berkaitan dengan masalah transaksi riba. Nah, hadis ini dari sahabat Malik bin Aus bin Hadathan, riwayat Muslim. Jadi sahabat yang datang bawa perak tadi, bawa emas tadi, namanya Malik bin Aus bin Hadathan. Beliau mengatakan, "Aqbaltu aqul may yastarifud darahim." Faqala Thalhah bin Ubaidillah, dan Thalhah ini termasuk siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah kemudian mengatakan, "Arina dhahabaka." Tunjukkan kepada kami mana emasmu. "Tsumma tina idza jaa khadimuna nu'tika wariqaka." Serahkan emasmu, nanti kalau pembantu saya datang, akan saya serahkan perakmu. Dilarang oleh Umar radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, "Wallahi, kalla, wallahi, la tu'tiyannahu wariqah, aw la taruddanna ilaihi dhahaba." Gak boleh. Demi Allah, kembalikan emas itu atau serahkan sekarang peraknya. Peraknya kan baru diambil. Kemudian Umar menyebutkan hadis seperti yang tadi kita sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-warik bidh-dhahab riban illa ha wa ha." Perak ditukar dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Makanya kalau emas dengan uang ya, kemudian di situ ada penundaan waktu, ini tidak diperbolehkan. Baik. Muncul pertanyaan. Saya buka ini ya. Bagaimana dengan fatwa DSN yang membolehkan cicil emas? Baik. Pernah dengar itu? Belum? Sudah pernah?
Ada yang pernah ya? Katanya DSN kan membolehkan cicil emas. Dan saya pernah mengkaji fatwa itu, kita bedah di NB Channel tentang halal haram transaksi emas. Dan kalau kita perhatikan dalam penjelasan DSN, jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli emas cicil atau tidak tunai riba. Itu pendapat jumhur. Jumhur ini 4 mazhab. Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk emas musawwag itu emas perhiasan yang sudah dibentuk untuk jadi perhiasan, anting, kalung, gelang dan seterusnya, boleh ditransaksikan tidak tunai. Dengan alasan emas musawwag atau emas perhiasan itu bukan alat tukar. Udah? Nah, kemudian DSN menggunakan ini sebagai dasar bahwa untuk emas semua jenis, baik yang musawwag maupun tidak musawwag, tidak boleh atau diperbolehkan untuk dipertukarkan secara kredit. Tapi terlepas dari khilaf di sini ya, praktek cicil emas di bank tidak sejalan dengan fatwa DSN. Karena dalam fatwa DSN itu ada catatan di bagian bawah, apabila orang transaksi cicil emas tapi tidak tunai sehingga emasnya ditahan, maka kepingan emas ini tidak boleh dipakai untuk transaksi kepada orang lain. Tidak boleh dipakai transaksi dengan orang yang kedua. Paham saya? Baik. Dan praktek di bank syariah, sebagian bank syariah, mereka tidak menyediakan kepingan emas sejumlah nasabah. Jika misalnya cicil emas 10 gram, dia menyediakan cuma 2 atau 3 keping, tapi untuk melayani belasan atau bahkan puluhan nasabah. Gimana ini? Ini melanggar fatwa DSN. Karena emas kepingan A, B, C misalnya, emas A sudah ditransaksikan dengan si A, emas B sudah ditransaksikan dengan si B, emas C ditransaksikan dengan si C. Berarti kan dia cuma bisa melayani 3 nasabah. Ada nasabah datang yang baru di waktu yang berbeda, dilayani juga pakai emas itu. Nah, ini pelanggaran terhadap fatwa DSN. Wallahu a'lam. Baik. Sudah mulai ngantuk? Bapak kalau ngantuk coba lihat sampingnya ada gambar makanan ya. Dipandang dengan mendalam akan kelihatan warna sambelnya itu. Baik. Lanjut ya. Atau cukup? Tanya jawab. Mau materi apa tanya jawab? Materi dulu. Udah banyak deh catatannya tadi. Kita lanjutkan ya. Aturan yang terakhir ya. Yang ketiga. Nah. Pertukaran yang terjadi beda kelompok. Beda kelompok contohnya. Emas dengan beras. Perak dengan kurma. Atau uang dengan kurma, uang dengan beras dan seterusnya bebas. Aturannya bebas. Tidak harus yadan biadin. Tidak harus dilakukan secara tunai. Sehingga boleh nggak beli beras secara kredit? Boleh atau tidak? Nabi SAW melakukannya. Beliau beli gandum, bayarnya menyusul. Utang gandum, bayarnya nanti. Insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga untuk yang ketiga nggak ada masalah. Baik. Nah, berikutnya kita akan mengenali beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan riba yang ada di sekitar kita. Nanti sambil kita kembangkan, barangkali Anda punya kasus tertentu, insya Allah mudah-mudahan bisa kita rembuk bareng-bareng di sini. Di antara kasus riba di sekitar kita, tadi sudah kita sebutkan tentang pertukaran uang baru ya, ketika menjelang Lebaran, yang di situ masuk kategori riba apa? Fadl. Kenapa? Karena ada perbedaan kuantitas.
Baik. Sehingga praktik ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pertukaran emas lama dengan emas baru. Jumlahnya sama, bobotnya sama, tapi ada tambahan. Cincin yang dibeli tahun 2000 mau ditukar dengan cincin tahun 2025. Sama-sama 5 gram. Ya. Tombok enggak? Bayar. Bayar ini berarti kan 5 gram lama plus 200.000 dapat 5 gram baru. Tidak boleh kayak gini. Baik. Solusinya gimana sih Pak biar boleh Pak? Dijual dulu, betul sekali. Dan itu pernah dialami di zaman Nabi SAW. Bilal pernah menyuguhkan kurma barni. Jadi nama kurma itu kurma barni, kurma bagus. Lalu Nabi SAW tanya, dari mana kau dapat kurma seperti ini? Lalu Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, kami menukarkan kurma KW 10 dengan kurma KW 1 barni. 2 sok kurma KW 10 dapat 1 sok kurma barni. Jadi 1:2. Dilarang oleh Nabi SAW. Hadza hadza riba. Ini riba. Lalu beliau sarankan, kalau mau seperti itu, jual dulu kurma KW 10 tadi. Setelah dapat uang, dipakai beli kurma yang bagus. Paham insyaallah? Baik. Sehingga kalau Anda berurusan dengan emas-emas tadi memang agak sedikit rumit. Makanya transaksi emas itu sensitif riba. Sebagaimana keterangan Ibnu Rushd rahimahullah bahwa beliau menyebutkan babus sarfi min adyaki abwabir riba. Transaksi sarf, transaksi emas itu transaksi yang paling sensitif dengan riba. Faman kana amalahu sarfun, barang siapa yang praktek sehari-hari ini adalah transaksi emas, fatakhallusu minar riba asir. Sulit untuk bisa bebas dari riba. Karena rumitnya tadi ya. Sehingga kadang banyak orang, masa kayak gini enggak boleh. Itulah ujian yang Allah berikan kepada kamu. Sejauh mana kamu mentaatinya. Makanya tidak semua orang dalam menjalankan aturan muamalah itu bisa bersabar. Terkadang dia tahu, tapi kok repot kayak gini, udahlah dilanggar saja. Ya enggak boleh kayak gitu ya. Nah, baik, saya kira itu saja dulu sebagai pengantar. Karena kita harapkan nanti bisa kita kembangkan dengan menyebutkan beberapa kasus yang lain yang barangkali Bapak Ibu bisa tambahkan di kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada mikrofon, silakan. Baik, diumumkan aja. Jika ada yang mau bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Satu, bagaimana kita menghindari riba saat kita dari hutang piutang lalu ingin memberikan hadiah. Dia memang ada niat, ya. Di luar daripada hutang piutang ini saya ingin memberikan hadiah. Apa yang harus diisyaratkan agar hadiah itu tidak menjadi suatu yang riba? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, mengenai ini jual beli konvensional, Ustaz. Durian salah satu contoh, Ustaz. Itu tukang durian menjanjikan bla 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 bla. Dengan apa kualitasnya? Bukan, ternyata duriannya tidak seperti itu, gitu, Ustaz. Ya, atau penjualan yang bentuknya lainnya, Ustaz. Nggak ngasih garansi. Ya. Ngasih garansi nggak Pak? Oh, kalau kurang bagus dikembalikan nggak?
Oh enggak. Tapi hanya mengatakan ini durian bagus. Oh gitu. Tapi garansi yang Ustaz maksud tidak ada seperti itu. Oh, gitu. Nah yang terakhir Ustaz, yang efek yang mungkin bisa dari riba itu apa Ustaz? Nah. Siap, Ustaz terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama kita mau bahas masalah hadiah dalam transaksi utang piutang. Tadi sudah kita sebutkan tentang keberadaan hadiah, hukum asalnya nggak boleh. Sekarang coba kita bahas tentang ini. Saya kasih rincian ya. Kasus yang pertama, yang memberi hadiah, yang memberi utang, boleh nggak? Yang memberi hadiah adalah orang yang memberi utang, boleh? Boleh, silakan. Sehingga si A ngutangi si B, misalnya 1 juta. Terus saat lebaran si B ngasih parcel ke si A. Si A ngasih parcel ke si B. Boleh? Boleh. Kenapa? Nggak ada riba di situ ya. Si A yang memberi uang dan dia yang memberi hadiah, nggak masalah. Yang kedua, si B yang ngasih hadiah ke si A. Dalam hal ini ulama merinci menjadi 3. Pertama, memberi hadiah sebelum utang lunas. Memberi hadiah sebelum utang lunas. Hukumnya dilarang. Ya. Dan kalaupun tetap dikasihkan atau diterima, wajib mengurangi nilai utang. Ini seperti yang difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Abbas pernah ditanya, saya ngutangi si A sebanyak 20 dinar. Lalu si A ngasih hadiah ke saya ikan yang aku perkirakan harganya 13 dinar. Kata Ibnu Abbas, khudz minhu sab'ata dirham. Sekarang kau hanya boleh mengambil 7 dinar. Baik. Ibnu Umar pernah ditanya yang sama. Tadi Ibnu Abbas fatwanya. Ibnu Umar pernah ditanya, saya memberi utang kepada orang lain, sementara dia ngasih hadiah ke saya yang cukup banyak. Jawab Ibnu Umar, rudda alaihi hadiyata au ihsibha lahu. Kau tolak hadiah itu atau hitung sebagai cicilan. Ya. Sehingga kalau misalnya Bapak memberi utang kepada si A 1 juta. Si A pulang kampung. Begitu balik ke Jakarta ngasih durian ke Bapak. Pak, ini ada sedikit oleh-oleh durian. Wah, Bapak senang sekali. Alhamdulillah. Ketiban durian. Boleh nggak diterima? Hah? Boleh diterima? Menurut fatwa Ibnu Umar? Boleh. Tapi Bapak harus tanya, kira-kira durian ini berapa harganya? 100.000 Pak. Tadi saya beli 100.000. Sekarang berarti utangmu tinggal 900. Ya. Jadi status hadiah tadi ngurangi utang. Tapi jangan lagi ya, nanti duitku habis. Bayar durian terus rugi dia. Baik. Yang kedua, hadiah setelah atau ketika melunasi utang. Hadiah ketika melunasi utang. Hadiah ketika melunasi utang berarti dia datang dengan membawa cicilan yang terakhir plus hadiah. Ini boleh dengan syarat. 1, tidak disepakati di awal. Yang kedua, tidak karena atau atas permintaan pemberi utang. Memang nggak ada kesepakatan, Pak. Tapi pemberi utang saat saya melunasi, dia minta. Nah, kalau kayak gitu nggak boleh ngasih ya. Yang ketiga, tidak ada budaya di masyarakat untuk memberikan hadiah itu saat melunasi utang. Ada orang utang di RT ya. Utang RT 1 juta di kumpulan RT. Terus dia kembalikan 1 juta. Disenggol sama orang.
Kamu kalau utang di sini ya ngerti sendirilah. Maksudnya gimana? Ya tahu dirilah, di sini itu kebiasaannya gimana. Orang sini walaupun tidak diminta, walaupun nggak ada kesepakatan di depan, tapi kalau dia ngasih bayar utang, ada tambahan. Seikhlasnya. Tambahannya seikhlasnya. Ini masuk kategori riba yang ikhlas. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan kenapa? Ada budaya di situ. Apa dalilnya? Ada sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam siapa ini? Mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam ya. Abdullah bin Salam. Pernah ketemu Abu Burda. Abu Burda, anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Amir, nama aslinya Amir ya. Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya siapa? Abu Musa. Abdullah. Ini keponakan saya. Kuliah di Libya ya. Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais. Abu Burda ketemu dengan Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam, Abu Burda ini tabi'in. Nanti ke rumah ya, tak kasih tahu. Kemudian Abdullah bin Salam menyampaikan kepada Abu Burda. Di antara kebiasaan riba di sini, kalau ada orang bayar utang, itu dia membawa sekeranjang hadiah. Lalu kata Abdullah bin Salam, "Fattaki tilka sallah wa ma fiha." Waspadalah kamu dengan keranjang itu berikut isinya, jangan kau terima. Kalau ada orang ngasih bayar utang ke kamu. Karena ini termasuk riba, sebab jadi tradisi. Dipahami ya? Baik. Oleh karena itu, jika ada orang ngasih hadiah, karena ketika melunasi utang karena kebiasaan, tidak boleh. Kayak di RT tadi. Yang ketiga, hadiah setelah utang lunas, tidak ada masalah. Hadiah setelah utang lunas, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua, tadi apa? Jual beli durian. Jadi dalam transaksi jual beli itu ada ketidakjelasan yang ditoleransi. Namanya gharar kecil. Hukumnya boleh. Contoh gharar kecil apa? Hampir semua transaksi yang Anda lakukan ada gharar kecil. Misalnya, ya, Bapak beli makanan kemasan. Kan nggak tahu isinya ya. Cuman ada tulisannya aja. Makanannya apa, beratnya sekian. Setelah Bapak beli ditimbang nggak? Hah? Saya minta bukti, betul nggak ini netnya 10 gram? Anda tidak akan pernah nimbang, tapi Anda percaya. Walaupun mungkin nggak jelas, Anda bayar. Boleh? Boleh. Kenapa? Gharannya nggak kecil. Misalnya Bapak beli HP, ya. Terus Anda cek HP ini. Waktu ngecek kan nggak dibongkar kan? Bongkar nggak? Dipecah gitu ya. Sehingga Anda cuma ngecek, terus dicek. Oh, sudah memenuhi standar ISO. ISO telepon, ISO SMS, ISO WA. Dibeli. Ini gharar kecil. Saya kira durian juga termasuk kayak gitu. Kecuali kalau terlalu jauh ya. Jadi harganya misalnya normalnya 30, Bapak beli 50. Karena promosinya bagus. Ternyata ada cacat. Nah, kalau ada cacat Bapak boleh komplain. Wallahu a'lam. Yang ketiga, efek riba dalam keadaan ada dalam dunia nyata yang kelihatan itu apa? Sama seperti efek maksiat yang kelihatan apa, Pak? Bapak pernah nggak melihat orang berbuat maksiat? Wah, saya sendiri juga pelakunya, Pak. Saya sendiri pelaku maksiat, kita semua pelaku maksiat. Efek apa yang kita dapatkan? Takut itu hal yang bagus. Anda merasakan efek apa? Hah? Rezeki saya langsung hilang. Gitu? Tidak.
Apakah ketika kita melakukan maksiat rezeki kita langsung hilang? Hah? Tidak. Andaikan orang berbuat maksiat rezekinya langsung hilang, di muka bumi ini nggak ada yang maksiat. Allah memberikan penundaan hukuman bagi para hambanya sampai mereka sadar dan tobat. Sehingga hamba itu dilulu ya, diujo, bahasa Indonesia itu aja. Dimanja, dibiarin untuk berbuat itu dan dia masih diberi kesempatan untuk hidup sehat, dapat nikmat, aneka rezeki datang lancar, gak ketahuan. Sampai pada titik puncaknya begitu dia sudah mengalami musibah besar atau bahkan kematian, sudah Allah bayar tunai hukumannya. Sehingga terkadang di dunia gak kelihatan. Makanya ini gak bisa jadi standar. Di dunia itu gak bisa jadi standar. Sebagaimana orang taat tapi hidup melarat secara materi, ada? Nah, ada? Ahlus Sufah yang hidup di zaman Nabi SAW. Orang-orang bertakwa. Tapi banyak di antara mereka yang kadang saking laparnya itu sampai badannya gemeteran. Abu Hurairah itu kan pernah gemeteran ya. Kemudian tersungkur sambil gemeteran kayak orang ayanan. Sampai dibangunkan orang. Ayo bangun. Ini orang ayanan. Kata beliau, ma huwa min jununin innama huwa minal ju'. Saya tidak sedang kesurupan tapi kelaparan. Kelaparan itu sampai gemeteran. Bapak tahu kan orang yang gigil keras itu karena kelaparan, tersungkur di Masjid Nabawi. Nabi SAW pernah sholat, tiba-tiba ada makmum di belakang beliau jatuh tersungkur karena kelaparan. Yang itu mungkin tidak kita jumpai di zaman sekarang ya. Maka nggak ada tidak bisa dijadikan acuan kalau kemudian hidupnya miskin, melarat, oh berarti orang ini nggak taat. Ashabus Sufa itu orang taat, bahkan termasuk Nabi SAW sampai ganjal perutnya dengan 2 batu. Karena di dalamnya kosong, diganjal dengan batu. Sebab kalau nggak sakit. Baik. Karena itu kalau Bapak bertanya tentang dampak buruk real yang bisa kita lihat untuk pelaku riba, ya sama sebagaimana apa dampak buruk real untuk pelaku zina. Gak kelihatan Pak. Itu pelaku zina keliling di mana-mana, dia bisa badannya sehat, gak ada masalah. Andaikan satu zina jadi bisul gitu. Kelihatan ya, tapi tidak demikian. Allah jadikan perbuatan dosa itu tidak nampak di muka bumi. Ya meskipun terkadang ada hukuman yang disegerakan. Wallahu a'lam. Baik. Ini banyak sekali pertanyaan kertas ya. Ada mikrofon mungkin bisa minta tolong dibacakan. Boleh Bapak pilih nanti dibacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Di daerah Pak Ustadz banyak kasus kita bagi emas dibayar tunai, tapi emas dititip di toko karena sudah tunai. Ada toko yang menuker lagi lalu jadi, lalu pada saat harga emas naik konsumen ambil, apakah termasuk riba? Baik. Kalau kasusnya seperti ini, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Diperbolehkan apabila konsumennya menerima emas itu. Loh Pak, itu kan di tempat jauh Pak. Kita cuma transfer. Misalnya penjualnya ada di Jakarta, pembelinya ada di Surabaya. Transfer uang 10 juta. Anggaplah misalnya harga emas waktu itu masih 1 juta per gram. Dia transfer uang 10 juta. Dapat berapa? 10 gram. Terus emasnya, ini emasnya difotoin 10 gram nih. Nih 10 gram foto. Kirim foto. Ditulisin nama dia bahkan. Terus diterima enggak? Ya enggak. Langsung saya titipkan di toko itu. Udah 10 gram saya titip di situ. Oleh toko ini diputar terus. Jadi emas ini juga ditransaksikan ke tempat orang lain.
Nah, namanya toko kan keluar masuk ya. Keluar emas, masuk uang, keluar uang, masuk emas. Kan gitu ya. Muter gitu terus. Setelah 10 tahun, orang Surabaya tadi datang ke Jakarta mau ngambil emasnya. Dikasih 10 gram. Yang tentu saja harganya beda. Nah, ini kesalahannya di mana? Waktu akad 10 tahun yang lalu belum diterima. Nah, terus jauh kayak gini Pak, caranya gimana? Caranya gimana? Wakil. Utus wakil. Jadi orang Surabaya ngubungi temannya yang ada di Jakarta. Bisa nggak kamu mewakili saya untuk ngambil emas di si A? Alamatnya di sini. Baik. Datanglah dia ke butik emas tadi. Sudah siap. Saya sudah di depan penjual. Baru transfer dari Surabaya. Transfer 10 juta. Sudah. Emasnya langsung diserahkan. Setelah tunjuk ini sudah saya transfer buktinya ini. Baik, emas serahkan kepada wakilnya tadi. Sehingga dilakukan dalam satu waktu yang sama. Ini tunai. Sudah. Setelah itu diterima oleh wakil, terus dititipkan. Teman saya yang Surabaya minta saya nitipkan emas ini kepada Anda. Sudah. Nah, setelah dititipkan, berarti transaksinya sudah selesai. Ini hanya titip. Baik. Boleh nggak toko emas menjual itu? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Itu barang titipan. Itu barang titipan. Kecuali kalau misalnya, tapi kan fisik emasnya sama. Mau emas ini, emasnya sama semua. Cuman kan ada serial number. Ada serial numbernya nggak emas itu? Ada? Ada. Sehingga saat ditunjukkan emas seorang Surabaya ini SN sekian. Serial numbernya sekian. Jadinya ketika ganti itu, ini beda nomor mesin ya berarti beda unit. Ini beda unit. Wallahu a'lam. Lanjut. Langsung ini kalau beli emasnya diwakilkan bagaimana Ustaz? Misalkan ada teman perlu uang, emasnya dijual jauh, kita yang lain untuk membeli emas tersebut, uangnya kita transfer kita, kemudian teman kita mengirim ke kita. Baik, skema seperti ini insya Allah sudah mendekati benar ya. Jadi kayak tadi Surabaya sama Jakarta. Surabaya konsumen, Jakarta pemilik emas. Baik, berarti wakilnya harus ada di mana? Harus ada di mana? Di Jakarta atau di Surabaya? Hah? Di tempat emas. Di tempat tujuannya apa? Menerima emas sebagai wakil dari pembeli. Kenapa tidak di tempat uang? Tidak di Surabaya. Karena uang bisa ditransfer. Emas kan nggak bisa ditransfer. Andaikan emas bisa ditransfer, transfer uang, transfer emas seketika. Sehingga nanti di sana Surabaya nerima fisik emas. Bisa nggak gitu? Nah, makanya kenapa wakilnya harus ada di Jakarta? Sebab dia harus menerima emas itu. Kalau uangnya kan bisa transfer. Sehingga begitu misalnya dia wakilkan kepada si A, A langsung datang ke butik emas atau pemilik emas tadi, sudah langsung transfer ke pemilik emas. Mereka bertiga sudah siap, satunya di Surabaya sudah siaga transfer, A sama pemilik emas sudah saling bertemu, transfer, terus emas diserahkan. Setelah itu dititipkan ke penjual emas untuk dikirim, untuk Bismillah. Baterainya habis. Setelah itu dititipkan ke penjual emas untuk dikirim. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, gimana hukumnya ketika transaksi jual beli dagangan dalam artian kue telah diambil oleh pemesan tapi bayarannya tertunda, termasuk riba nasiah. Dalam
Dia yang membeli kuota tersebut menjual kembali kuota tersebut kepada orang lain dengan keuntungan tambahan yang didapat sendiri. A produsen kue jual kue ke B, B jual lagi ke konsumen, ke C, gitu. Baik, uangnya nyusul ya, nyicil tadi, belakangan, Jualnya ditunda. ditunda. Riba atau bukan? Hah? Kenapa riba? Dia mengambil manfaat dengan menjual kue ke C. Berarti jadi agen itu nggak boleh. Hah? Boleh. Nggak, ini uangnya tertunda, kuenya sudah diserahkan, uangnya nanti, boleh nggak? Hah? Kenapa bukan riba? Kue bukan benda ribawi ya. Apakah kue itu bahan makanan pokok? Hah? Bukan. Dia makanan tapi bukan bahan makanan. Dan tidak bisa disimpan. Karena sejam udah habis. Baik. Kita coba tadi. Jadi kalau kue dengan uang tidak tunai tidak masalah. Karena ini bukan benda ribawi. Yang kedua sekarang, agen ini boleh nggak? Sah-sah saja. Selama dia sudah menerima barang itu, dia boleh menjual barang itu. Seperti model konsinyasi itu boleh. Ya. Saya titip misalnya kerupuk di warung ini. Saya titip kerupuk 100 bungkus, dijual dengan harga 10.000. Nanti ketika setiap 1 bulan saya ke sini untuk ngecek sisa berapa yang dibayar yang laku. Tidak ada masalah. Ya. Sehingga mengambil untung dalam transaksi jual beli hukumnya boleh. Tapi yang nggak boleh transaksi utang piutang. Dan ini tidak ada utang piutang. Ini saya beli kue, saya jual lagi, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Tidak masalah. Ya. Karena bukan syarat untuk beli itu harus tunai. Saya beli HP Bapak, bayarnya besok ya. Ya. Terus saya jual ke orang lain, dibayar tunai. Boleh. Setelah itu saya serahkan uang ke Bapak. Dan itu model bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Membeli secara kredit, menjual secara tunai. Dari selisih itu Abdurrahman dapat untung. Wallahu a'lam. Bismillah, apabila fulana berhutang dan pada saat puasa fulana tersebut memberikan hampers, dalam kurung dia memberikan hampers ke beberapa orang juga dan dilakukan hampir setiap tahun, apakah hampers tersebut riba? Jadi ini hadiah karena kebiasaan ya. Begini, prinsip ini, utang tidak memutus silaturahmi. Itu prinsip ya. Baik. Sehingga kalau misalnya kebiasaannya si A ngasih hampers atau ngasih hadiah kepada si B saat lebaran. Itu udah kebiasaan. Udah. Maka suatu ketika terjadi utang piutang. Si A ngasih hadiah ke si B. Ini B punya utang dari si A. Atau B ngutangi si A. Kok susah ya A sama B? Kakak sama adik aja lah. Saat lebaran, kakak suka ngasih hadiah hampers ke adik. Udah? Suatu ketika kakak utang ke adik 10 juta. Udah? Nah, saat lebaran berikutnya kakak ngasih hadiah ke adik. Boleh atau tidak? Boleh jika sesuai kebiasaan. Sehingga kalau misalnya biasanya sih Pak hampersnya itu kaleng kongguan isi rengginang. Ini pas karena punya utang asli. Luar dalamnya sama. Ada peningkatan. Tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum, bismillah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk praktek membayar full Apa?
untuk membayar call untuk promosi launching campaign. Oke, OL. Apa? OL untuk promosi launching campaign. Saya nggak paham apa. KOL itu endorsement. Endorsement. Membayar endorsement. Produk Villages. Yang kedua, kasus kedua, saya banyak berurusan dengan klien atau vendor third party luar negeri yang menggunakan kurs mata lokasi. Dalam akad items pekerjaannya akan diberikan buffer untuk Jaya buffer Siap-siap. Mungkin ganti yang lain dulu. KL tadi apa istilahnya? KOL. KOL. Kalau sebatas jasa ya. Jasa iklan, jasa promosi sah-sah saja. Sehingga misalnya ada brand ambassador yang kita sewa, tolong dong kamu iklankan saya, iklankan produk saya, silahkan. Terus dia bayar jasa. Itu kan cuman memperkenalkan ada produk ini. Nah, kalau yang memperkenalkan itu orang terkenal akan lebih cepat terkenal. Tapi kalau yang memperkenalkan orang nggak dikenal ya sama saja. Sehingga sebatas menggunakan jasa iklan dan seterusnya boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada unsur penipuan atau membuat kesan seolah-olah bagus padahal tidak, seolah-olah laris padahal tidak. Mohon maaf ya, banyak sekali transaksi beli sendiri itu namanya kalau di Shopee itu atau di mana? Fake order kan? Jadi dia sendiri yang beli kan? Dia melakukan fake order. Terus sering dia beli sendiri. Pakai alamat, entah alamat temannya atau mungkin alamat dia sendiri. Terus ngasih bintang sendiri, ngasih komen sendiri. Dan mungkin dia pakai fake akun. Sehingga kelihatannya bagus, laris. Padahal sebenarnya pelakunya dia juga. Nah yang kayak gini masuk kategori najash. Wallahu a'lam. Jaga-jaga. Saya banyak berurusan dengan klien atau tiga luar negeri, third party luar negeri yang menggunakan kurs mata lokasi yang dalam akad items pekerjaannya akan diberi buffer jaga-jaga agar tidak merugi karena fluktuasi mata lokasi yang tidak menentu. Apakah ini boleh? Saya belum paham yang dimaksud diberi buffer untuk jaga-jaga itu. Harganya di markup. Yang dilebihin harganya, harga produk atau gimana? Nilai tukarnya atau harga barangnya? Dari kursnya ya di hedging dengan dinaikin. Jadi misalnya gimana? Tapi pihak konsumen setuju. Ya. Jadi gini, kalau konsumen setuju silahkan. Jadi gini, masalah harga itu kesepakatan. Ya. Emas sekarang 1 gram berapa? 1,8. Ya. Apa? Sudah 2. 1,9. Ya. Misalnya anggap harga emas 1,9. Udah? Bapak punya emas ditawarkan ke saya. Saya butuh uang segera. Mau nggak 1,5? Boleh? Boleh. Begitu ada emas murah langsung saya beli 1,5. Sah-sah saja. Masalah harga bebas. Yang penting apa? Yang penting tunai. Kan uang ya. Uang dengan emas beratnya sama atau beda? Yang satu nggak bisa ditimbang, mau transfer. Sehingga yang penting tunai. Masalah harga bebas. Baik. Bapak punya dolar. Dolar sekarang berapa?
17. Anda nawarin PayPal. Saya punya PayPal $100. Saya susah ini ngelepas PayPal nih. Tak jual aja lah 10 ribuan. Saya butuh. Langsung tak beli semua. Boleh? Yang penting tunai. Masalah harga sesuai kesepakatan. Mau lebih mahal, lebih murah, Anda kasih hedging dengan nilai sekian, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz, hukum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. logam mulia sebagai host maupun peserta. Contoh 10 gram per bulan, store selama 10 bulan, tapi host tidak mengambil keuntungan. Di bulan ke-10 uang dibelikan logam mulia masing-masing serta selisih. Store-nya emas atau uang? Nggak disebutkan 10 gram per bulan store. Nah itu, jadi saya agak ragu tentang pertanyaan ini. Kalau store-nya emas kan berarti sama dengan arisan uang dengan uang ya. Serah uang, nerima uang. Itu kalau store-nya apa? Emas. Jadi misalnya yang biasa suka arisan bapak atau ibu? Ibu ya. Misalnya ada 10 ibu-ibu berkomplotan. Komplotan atau gerombolan? Oh geng. Ya. Ada geng 10 orang ya. Lalu mereka melakukan arisan. Setiap orang iuran 1 gram. Jadi terserah 1 grammu dari manapun bebas. Yang penting pokoknya pasoknya 1 gram emas. Terkumpul 10 gram. Diundi, dapat A, dapat si B, dapat si C, silahkan. Boleh. Sama seperti uang dengan uang. Beda dengan emas, dengan uang. Pasoknya uang, tapi nerimanya emas. Nah ini kan jual beli emas tidak tunai. Yang kayak gini kita nggak setuju. Terlepas host itu dapat untung atau tidak, tapi asas transaksinya perubahan dari uang ke emas. Sehingga misalnya Ibu A dapat 10 gram. Duit yang dia bayarkan 1/10-nya, ya enggak? Kan 10 orang tadi ya. Sehingga misalnya 10 gram harganya 19 juta. Baik. Yang distorkan Ibu A baru berapa? Dia baru store 2 juta. 2 juta dapat emas 10 gram. Masih panjang. Berarti ini seperti jual beli emas tidak tunai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penggunaan kartu kredit dan cicilan beli rumah dengan cicilan syariah? Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Tarik nafas dulu Pak. Baik. Ada orang dia ketika mau makan itu ngutang. Saya mau makan, saya utang. Menurut Anda ini orang kaya atau miskin? Hah? Kenapa? Mau makan aja pakai utang. Saya pernah satu mobil dengan salah satu panitia kajian, terus dia cerita. Kemarin makan di sini, selesai makan ke kasir, gesek kartu kredit. Itu kan makan utang. Kaya atau miskin? Hah? Miskin ya? Masya Allah. Mau makan aja ngutang. Pakai gesek kartu kredit. Jakarta itu ya. Alhamdulillah kayaknya di Jogja sangat langka. Jadi kadang orang mengikuti tren, dia pengen makan di tempat-tempat yang mewah dan seterusnya. Itu bayarnya pakai kartu kredit. Ngutang dulu. Kartu kredit kan ngutang ya. Ya ibaratnya kalau memang Anda berkecukupan, ya tidak perlu seperti itu. Selanjutnya Pak, sekarang kartu kredit sendiri itu boleh enggak? Kartu kredit itu kan iklannya 0% bunga. Masih ada iklan kayak gitu? Masih ya? 0% bunga. 0% annual fee. 0% monthly fee. Banyak yang 0% ya.
Cuman ada apa? Penalti. Adanya kan penalti. Begitu? Rata-rata kartu kredit seperti itu. Sehingga skema seperti ini gimana? Saya bacakan praktek riba jahiliyah menurut keterangan Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam itu pernah menyampaikan, wa inna minar riba fil jahiliyah, di antara bentuk riba jahiliyah, ayyuqrida ahadukum qardan, si A ngutangi si B, fa idza halal ajal, sampai batas waktu tertentu, hingga ketika sudah jatuh tempo, maka si A nagih ke si B. Nah, saat nagih, si A itu menyampaikan seperti ini, lunasi utangmu atau kita riba. Lunasi utangmu, amturbi, atau kamu saya kasih riba. Kalau dia ngutangi kalau dia bayar utang ketika itu nggak ada tambahan. 100 dinar, bayar 100 dinar. Tapi kalau ketika itu dia nggak bisa bayar, ditambahkan waktunya, diberi tambahan pembayaran. Jadi 100 dinar jadi 110 tahun depan. Paham ya? Baik. Sehingga riwayat ini menunjukkan bahwa iklan 0% bunga, 0% biaya tahunan, biaya bulanan dan seterusnya persis seperti riba jahiliyah. Kalau kamu nggak bisa bayar saat jatuh tempo, kena penalti. Riba jahiliyah itu 0% bunga, tapi kalau nggak bisa bayar saat jatuh tempo, kena penalti. Sama ya? Sama. Oleh karena itu kita sarankan, kalau tidak mendesak, tidak perlu pakai kartu kredit. Tapi kalau mendesak, nah ini beda kasus ya. Seperti beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para masyayikh terkait transaksi di Eropa ya. Orang Timur Tengah yang ke Eropa, mereka nggak bisa booking hotel, nggak bisa booking tiket pesawat kecuali pakai kartu kredit. Nggak ada pilihan yang lain. Hanya jaringan kartu kredit yang diterima. Ya sudah, nggak ada pilihan yang lain. Anda akan dapat kesulitan kalau tidak memiliki kartu kredit. Di posisi itu baru boleh. Ada salah satu jamaah yang WA saya. Dia punya teman gini. Kalau kartu kredit itu dilarang. Sini, coba saya buktikan. Dibukalah amazon.com. Terus dia klik sebuah produk, buku gitu, dia klik. Terus temannya bilang ke orang ini, belikan saya buku ini tanpa kartu kredit, bisa nggak? Nah, kalau orang ini kirim ke saya dapat ujian seperti ini, jawabnya gimana? Terus saya tanya, kamu butuh buku itu nggak? Tidak, ya sudah selesai. Ngapain dipaksakan? Kecuali kalau sangat butuh ya. Misalnya kayak tadi kan transaksi di luar negeri. Wallahu a'lam. Baik. Sudah ngantuk, Pak? Belum? Dikit. Menghadap ke belakang. Ada ayam goreng. Nah, penyebutan cicilan syariah dan seterusnya, kalau memang sudah sesuai syariah ya sah-sah saja. Masalahnya betul nggak itu sesuai syariah? Sehingga penyebutan nama, Pak, gimana hukumnya kredit syariah, cicilan syariah, asuransi syariah? Kalau memang syariah enggak apa-apa. Kan dia sudah pakai label syariah. Masalahnya betul nggak sesuai syariah? Kalau pengen tahu itu betul sesuai syariah atau tidak, kita perlu tahu skema akadnya. Detail bagaimana cara orang ini berakad, narulah, baru nanti bisa dinilai sesuai syariah atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, ini 5 menit lagi ya, kita sampai 5:30. Karena kayaknya jamaah udah kecapean mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COD di marketplace dan GoFood apakah tidak mengandung riba? Bisa ceritakan COD itu gimana, Pak? Bapak pernah COD? Coba ceritakan.
Bismillah. Kalau mungkin yang case seperti saya itu barang dikirim dulu, nanti setelah datang si penerima, si pembeli baru bayar ke kurir. Kalau misalkan dia si penerima ini tadi ternyata nggak cocok, dibatalin, itu bisa balik lagi ke si penjual gitu Ustaz. Jadi yang bayari ke penjual pertama kali siapa? kalau untuk yang GoFood tadi mungkin dari si Gojek tadi. Ah. Jadi enggak, karena nggak ada yang bayar Ustaz. Karena dia marketplace pihak ketiga Ustaz. Pihak ketiga. Jadi belum ada transaksi di situ. Ketika nanti sudah berhasil cocok baru masuk ke dompetnya Tokopedia dan lain-lain. Mungkin Ustaz. Baik. Sejak ada aplikasi Gojek ya, dunia persilatan ekonomi muamalah itu jadi rame lagi, Masya Allah. Ternyata ada banyak kasus baru. Dan alhamdulillah jadi mengasah kita untuk mau belajar. Dan alhamdulillah kajian seperti ini cukup semarak di kalangan para asatidzah Ahlussunnah. Saya nggak tahu Syiah punya kajian kayak gitu atau enggak, saya nggak tahu ya. Makanya alhamdulillah kita beruntung ketika berada di lingkaran Ahlussunnah. Hanya di Ahlussunnah yang sensitif terhadap aneka perubahan yang ada di masyarakat. Kita coba fokus di COD tadi ya. Sebenarnya kalau transaksi COD itu tanpa melibatkan pihak ketiga sah-sah saja. Dan itu cukup sering ya. Jadi misalnya ibu-ibu pesan ke temannya sama ibu-ibu. Saya pesan tahu, pesan tempe, pesan apa. Baik, kapan kita ketemu pas kajian ya? Nah, gitu. Sehingga pas kajian COD-an. Niatnya kajian COD-an. Insya Allah. Sekalian. Baik. Kalau seperti ini secara hukum insya Allah tidak masalah. Boleh nggak Pak dilakukan di masjid COD-an kayak gini? Jadi langsung dari pihak satu ke pihak dua. Insya Allah tidak masalah karena tinggal serah terima. Akadnya sudah tadi malam. Baik. Di depan rumah kami itu ada sekolah. Dan sekolah itu jadi ladang COD-an. Sehingga transaksi entah di mana, tapi banyak yang nitip barang di situ. Untuk ini gitu ya. Banyak sekali. Mungkin sehari itu bisa 30-40 barang. Kadang ada yang nggak diambil sampai sore, sampai besok baru diambil. Masya Allah. Yang dititipi anaknya. Sehingga anaknya berangkat ke sekolah sambil jadi kurir ibunya. Nanti terima uang dari ini ya. Baik. Yang kedua, melibatkan pihak ketiga. Nah, ketika melibatkan pihak ketiga ini jadi sedikit rumit. Jika melibatkan pihak ketiga ini nggak ada bayar-bayaran, insya Allah tidak ada masalah. Sehingga hanya sistem yang dipakai, tapi tidak ada pembayaran. Bagaimana kalau pihak ketiga ini bayar duluan? Seperti GoFood, dibayari dulu oleh driver, terus diantar ke pembeli, lalu konsumen bayar setelah barang makanan sampai. Ada khilaf di sini antara asatidzah. Di antara yang menolak keras itu Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Dan di antara yang membolehkan karena alasan darurat itu Ustadz Dr. Erwandi. Sempat terjadi diskusi waktu pertemuan Dewan Asatidzah, Dewan Fatwa ya, antara Ustadz Arifin dengan Ustadz Erwandi. Terus Ustadz Erwandi bilang gini, Ustadz Arifin bisa lihat, di Jakarta orang kerja di lantai 17, di lantai 15. Kalau mereka makan siang harus turun dulu nyari warung, terus setelah itu makan, belum sholat, belum istirahat, baru itu balik lagi, akan kehilangan jam kerja. Nah masalahnya yang kerja di lantai 14, di lantai 17, di Jember nggak ada. Sehingga fatwa Jakarta dengan fatwa Jember beda. Walaupun intinya kalau secara pribadi saya menilai itu boleh. Dan saya juga sempat sedikit diskusi dengan Dr. Arifin
meskipun beliau sendiri adalah guru saya, tapi kita jadi berkembang untuk terus ingin belajar ya. Alhamdulillah. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah jam 17.31. Mungkin sampai di sini dulu sebagai pertemuan kita di kesempatan ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita manfaat yang besar dari forum ini dan Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.